tidak mau, tapi dipaksa oleh Pak Dekan harus ada yang mau ngajar, kan? Akhirnya kemudian ya saya menjadi PNS. Walaupun awalnya tidak pernah berniat pengen jadi PNS, kemudian jadi PNS dosen sampai sekarang sebelum sebentar lagi pensiun. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan berpanjang-panjang perkenalan. Saya akan memulai dengan tentang studi Islam ini. Saya punya PPT, mudah-mudahan bisa nih. PPT mana ya, pengantar studi Islam ini. Keynote ya. Bisa nggak, Pak? Pengantar studi Islam. Ntar dulu ya. Page, validasi, Finder, desktop, phone. Lalu ini belum kebuka nih filenya kali ini. Pengantar studi Islam. Oke ini. Ini yang Microsoft Point ya. Oke. Udah kebuka nggak nih? Pengantar studi Islam. Udah ya? Ya. Saya barusan bikin sampai 4 PPT, 4 halaman. Pertama mengenai Islam. What is Islam? Islam adalah salah satu agama Allah yang orang Arab sering nyebutnya sebagai agama langit, agama samawi. Kalau saudara dengar agama samawi ya salah satunya Islam. Kalau bahasa kita bahasa langit, kenapa? Karena Islam itu diturunkan dari Allah ya, dan orang menyebutnya beridentifikasi dari atas, dari langit, kira-kira begitu. Jadi bukan Islam sebagai agama yang tumbuh dari tradisi masyarakat, tetapi memang didatangkan dari Allah, diturunkan kepada umat manusia melalui seorang rasul. Nah, rasul yang dipilih oleh Allah waktu itu adalah Muhammad dari bangsa Mekah, bangsa Arab, dari Mekah ya. Dan kenapa Muhammad yang terpilih oleh Allah untuk menjadi perantara menyampaikan agama Allah? Karena banyak kriteria. Kriteria pertama, dia bisa berkomunikasi secara spiritual. Dia bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril ya, yang mengantarkan wahyu kepada Rasul. Dan malaikat Jibril itu bukan manusia. Kalau manusia, kalau saya kan ada fisiknya. Ada pita suara di tenggorokan saya. Kemudian pita suara bergetar, frekuensi keluarlah udara, keluarlah sound, keluarlah suara. Lalu dalam keadaan normal, suara itu dihantar oleh frekuensi udara sampai di telinga saudara, kan? Dan sekarang dihantarkan oleh jaringan internet sehingga sampai di telinga saudara. Itu kenapa? Karena saya manusia, gitu kan. Sedangkan Jibril dia tidak menggunakan pita suara, tidak menggunakan frekuensi udara untuk menyampaikan pesan sound-nya kepada Muhammad. Padahal Muhammad manusia. Dia punya indera namanya indera telinga, indera pendengaran gitu. Jadi ketika Rasulullah itu berkomunikasi dengan Jibril karena Jibrilnya bukan manusia, maka kemudian dia mendengarnya bukan dengan telinga gitu. Jadi kalau ngobrol dengan Umar bin Khattab, ngobrol dengan Abu Bakar, dia pakai telinga, mendengar suara Umar, suara Abu Bakar. Kenapa? Karena itu suara keluar dari pita suaranya Abu Bakar, dikeluarkan dan melalui frekuensi udara sampai di telinga Rasulullah. Nah, kalau dengan Jibril tidak. Itu komunikasi dan dengan apa komunikasinya? Komunikasi antara ruh dengan ruh. Nah, yang maksud dengan ruh itu adalah bahwa manusia itu kan ada ruh. Saya punya ruh, saudara punya ruh kan? Nah, ruh itu dia bukan fisik, dia something beyond physical matters of the human. Jadi kalau kita sebagai human being ini ada physical matters kita ini semuanya.
Tapi dalam tubuh kita ada ruh gitu, yang Allah kirimkan dari Allah kepada kita pada usia kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Nah, ruh itu ketika dia hanya bersemayam di 2 tempat menurut para filosof. Satu di kepala, di otak, sehingga dia menjadi akal. Akal itu bukan otak, saudara. Akal itu bukan otak. Sapi itu punya otak, tapi nggak punya akal. Nah, akal itu terbentuk kenapa? Karena ada ruh. Sapi dia nggak punya ruh, maka dia nggak punya akal gitu. Dia punya otak, dia bisa menyimpulkan bahwa setiap yang hijau bisa dimakan rumput, tapi nggak bisa menjelaskan, bisa membedakan mana rumput yang halal dan mana rumput yang tidak halal, mana rumput yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Semua asal hijau dia makan, karena dia tidak punya akal. Nah, sedangkan manusia itu diberikan roh, maka ketika roh dia bekerja di otak, maka otak itu bisa berkembang menjadi akal. Nah, karena otak itu dia ada ruhnya, bisa berpikir akli ada ruhnya, maka kemudian akal itu dia bisa bekerja melampaui batas ruang dan waktu. Kenapa? Karena roh itu melampaui batas ruang dan waktu. Maksud dengan ruangan dan waktu itu, kalau sekarang saya di ruangan ini, ruangan kerja saya, kelihatan di depan mata saya itu ada dinding, ada jendela, ada rumah sebelah saya, kelihatan oleh kita kan. Tapi pada saat yang sama saya bisa menatap Ka'bah, karena saya pernah haji, pernah umroh kan, bisa menatap Ka'bah, bisa menatap multazam. Siapa yang menatap hari ini? Yang menatap ke multazam itu otak akal kita. Itu yang saya maksud bahwa dia bisa bekerja melampaui batas ruang dan waktu karena ada ruh. Nah, ketika ada di jantung, maka ruh itu menurut Al-Ghazali ya, itu bisa berkembang dari potensi kolbiah kita. Ke jantung itu kan sebutan kolbun. Kolbun itu kan suka berputar-putar, suka berbolak-balik, pagi senang, sore sedih, pagi cinta, sore benci, itu biasa. Karena orang punya kolbun kan. Tapi ketika kolbunnya itu sudah dinetralisir fungsi kolbunnya, maka akan muncul fungsi itminan ya, fungsi tenang, nyaman, konsisten, istiqomah gitu. Tidak ada bolak-balik seperti itu. Nah, pada level tertinggi itu adalah level ruh. Jantung itu adalah ada potensi ruhnya, di mana dia bisa berkomunikasi dengan alam arwah. Itulah dia berkomunikasi dengan Jibril itu dengan jantungnya, bukan dengan telinganya. Dan itu tidak semua orang bisa itu gitu. Maka dipilih Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad bisa itu gitu. Kenapa Muhammad bisa itu? Ya karena Rasulullah itu adalah orang yang di tengah-tengah orang yang sangat kotor, sangat profan, tapi dia sangat bersih gitu. Tidak pernah dengki kepada orang, tidak pernah benci kepada orang, tidak pernah berkhianat kepada orang, tidak pernah mengejek orang gitu kan. Jadi hidupnya itu bersih aja gitu. Ketika dia bersih, maka jiwanya pun bersih. Ketika jiwa itu bersih, maka kemudian tidak ada hijab antara ruh dengan ruh gitu. Kalau kita ada hijab antara ruh kita dengan ruhnya Jibril gitu. Kenapa? Karena mungkin kita banyak dosa dan sebagainya. Kalau Rasulullah Muhammad itu dari sejak kecil dia termasuk orang-orang yang alamin, yang sangat bersih, maka kemudian jantungnya bisa dipakai untuk komunikasi. Maka Allah memilih beliau Rasulullah ya karena itu punya kemampuan itu. Clear ya, jelas itu komunikasinya. Kemudian yang kedua, kenapa juga dipilih Rasulullah? Karena ini menyampaikan sesuatu pesan yang sangat perlu penjelasan yang sangat serius, karena tidak mudah menjelaskan hal-hal yang sifatnya supranatural, ya sifatnya metafisis gitu kan. Padahal orang Arab begitu Tuhannya itu sangat dibikin seperti physical matches gitu. Jadi Tuhan itu digantungkan di Ka'bah, dibikin seperti patung-patung, ada Manata, Lata, dan Uzza. Mereka sembah itu semua kelihatan. Jadi sementara Rasulullah ingin memperkenalkan bukan itu Tuhan kita itu adalah yang ada di sana, gitu kan? Nah, itu semakin sulit bisa diterima oleh orang-orang Arab dan sebagainya.
Maka kemudian perlukan orang yang pertama memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang kedua memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa, dan yang ketiga punya leadership yang bagus, yang kuat tidak menyerah dengan situasi. Itulah maka dipilih Muhammad sebagai rasul. Jadi berbagai pertimbangan rasional, empirik itu bisa menjelaskan kenapa wahyu diturunkannya kepada Muhammad. Kan melalui Muhammad kepada kita, melalui Muhammad. Kenapa? Kan Muhammad adalah salah satu yang memang punya kemampuan spiritual yang luar biasa, dia juga punya kemampuan komunikasi yang bagus, dan juga dia punya kemampuan leadership yang bagus. Bisa mempengaruhi orang lain lah, bisa orang percaya kepada dia, membangun trust pada dia, dan dia sangat kuat gitu, sangat kuat mentalnya sangat kuat. Itu yang pertama ya. Islam adalah agama Allah yang orang Arab sering disebut agama langit karena diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya itu Muhammad. Selesai satu. Yang kedua, agama lang itu ada 3. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi kini dianut oleh sebagian besar oleh bangsa Israel, itu orang-orang Yahudi. Di Mediterania. Jadi di situ basisnya. Tapi nggak berkembang masyarakat Yahudi, hanya segitu-gitu aja gitu. Sementara agama Nasrani dianut oleh sebagian besar umat penduduk dunia. Nasrani itu paling besar penduduk dunia itu beragama Nasrani gitu. Beragama Kristen. Daratan Eropa Kristen. Amerika dari utara sampai selatan itu Kristen, basisnya Kristen. Australia Kristen, New Zealand Kristen. Kemudian di Asia juga banyak beberapa negara Asia juga Kristen basisnya kan. Sedangkan yang Islam itu kan hanya Saudi Arabia, Timur Tengah, Saudi Arabia, dan negara-negara Afrika Utara. Di Saudi negara-negara Arab dan plus Afrika plus negara-negara Afrika Utara plus Asia Tengah plus Asia Tenggara. Hanya sedikit, zonanya kecil. Maka kemudian the biggest Muslim society. Jadi the biggest religious society, the second biggest itu adalah Islam. The first biggest itu, the biggest itu betul-betul adalah Kristen. Kristen nih. The second biggest itu adalah Muslim. Muslim itu nomor 2 di dunia ya. Yang ketiga ya agama-agama lain, agama banyak agama yang basisnya budaya masyarakat, budaya lokal kayak Hinduism, Buddhism itu kan basisnya budaya masyarakat, lalu kemudian menjadi agama dan kemudian diyakini oleh para penganutnya sebagai agama yang mereka anut. Itu dalam bangsa Arab, Afrika Utara, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan the biggest one, tetapi kita yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Agama yang benar. Oke, itu clear. Ini halaman pertama yang saya ingin antarkan pada saudara ya. Dan halaman kedua, struktur Islam. Ajaran Islam itu ada akidah atau sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Ini yang sistem kepercayaan tadi itu yang saya katakan bahwa ya Rasulullah harus punya kemampuan yang sangat luar biasa menjelaskan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena memasuki dunia yang metafisis. Jadi menjelaskan tentang Allah itu tidak akan pernah terlihat oleh manusia. Menjelaskan tentang surga juga tidak akan pernah terlihat. Menjelaskan tentang neraka juga tidak akan pernah terlihat. Jadi hanya bisa dijelaskan, kemudian dibangun logikanya. Nah, orang terima kalau yang berlogika itu orang yang dipercaya. Dan Rasul punya itu gitu. Maka kemudian Abu Bakar langsung dikatakan apapun yang Rasul katakan saya percaya. Dikatakan Allah sebagai Tuhan kita semuanya. Tuh Allah itu pemberi rezeki, Allah itu maha kaya, Allah itu maha segala macam disampaikan. Tapi orang kan nggak pernah lihat di mana dia, seperti apa dia itu. Tidak empirik gitu. Maka susah
untuk meyakinkan orang lain. Orang lain itu bisa diyakinkan ketika yang menjelaskannya pertama rasional, yang kedua punya integritas dengan penjelasan, dan yang ketiga dia trusted gitu. Orang dipercaya nggak pernah berbohong gitu. Kalau sekali pernah berbohong nggak akan pernah orang mau percaya. Itu soal akidah ya. Lalu kemudian akidah dalam Islam itu kan sebenarnya kalau rukun iman kan semuanya. Tapi itu semuanya itu dalam sebuah sistem kayak sistem berpikir yang menyatu kan. Yang menyatu. Ada Allah. Allah terinformasikan oleh Alkitab, maka muncullah percaya yakin kepada kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Kalau percaya yakin kepada kitab Allah, maka yakin kepada orang yang menyampaikan kitab itu yaitu Rasul gitu. Kalau percaya kepada kitab Rasul kepada Allah, kemudian ada kitab ada Rasul, maka percaya kepada komunikator antara Allah dan Rasulnya, yaitu malaikat, tadi itu para malaikat itu kan. Kemudian informasi dari kitab itu kita harus mempercayai bahwa hidup itu tidak selesai di dunia. Hidup di dunia selesai, tapi nanti di akhirat adalah kehidupan yang kedua. Muncullah kehidupan akhirat, ada barzakh, ada yang hisab, ada ujungnya lah ini surga dan surga neraka. Itu kan semuanya 5 rukun Islam pertama itu, rukun iman pertama itu kan satu kesatuan logika, satu kesatuan logical thinking manusia, gitu kan. Nah, baru rukun iman yang ke-6 itu percaya pada takdir dan qadar, bahwa apa yang terjadi pada umat manusia itu pada hakikatnya itu sudah didesain oleh Allah, tapi desain Allah setelah disulat banyak terjadi perbincangan. Apakah Allah mendesain juziatnya atau mendesain kuliatnya, itu kan perbincangannya sangat selalu bicara dalam pelajaran teologi. Kemudian ketika kita sudah meyakini di akidah itu merupakan basis dari setiap perbuatan kita. Umat manusia, umat Islam ini apapun yang kita kerjakan basisnya adalah akidah. Kemudian akidah itu juga adalah kekuatan kontrol untuk perbuatan kehidupan sosial kita. Kehidupan sosial, kehidupan profesi, kehidupan interaksi sosial dan sebagainya, profesi bisnis dan sebagainya. Ini kalau dikontrol oleh akidah, maka kemudian kita akan berbisnis dengan benar. Berbisnis dengan baik, tidak akan berbohong. Tidak akan, kalau jadi pejabat, tidak akan korupsi dan sebagainya. Jadi orang kemudian terpeleset menjadi perbuatan dosa itu kenapa? Karena kontrol akidahnya lemah. Tapi kalau kontrol akidahnya kuat, Allah tahu dimanapun kita berada, dengan siapapun, sedang berpikir apapun, sedang bertindak apapun, walaupun orang lain tidak pernah lihat, tapi Allah melihat kita. Kalau itu semua sudah yakin oleh semua orang, maka orang tidak akan pernah berbuat dosa. Itulah fungsi akidah. Jadi akidah itu basis setiap perbuatan, kontrol untuk setiap perbuatan, dan kemudian yang ketiga destinasi untuk setiap perbuatan kita. Jadi setiap perbuatan kita itu didedikasikan untuk Allah, gitu kan. Jadi kita berbuat apapun, kita sebagai pengusaha, kita sebagai birokrat, kita sebagai politikus, maka dedikasikanlah karya-karya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ridhonya, gitu kan. Ketika kita mengerjakan itu dengan orientasi dedikasi kepada Allah, maka kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah, dan pada saat yang sama kita juga mendapatkan reward di dunia. Reward dunia kita dapatkan. Sebagai pegawai, sebagai buruh, sebagai politikus, kita dedikasikan semua karya kita kepada Allah, maka dapat pahala dari semua karya-karya kita, tapi pada saat yang sama kita dapat mendapatkan salary yang cukup, yang memadai untuk hidup kita. Lalu kemudian syariah, setiap perbuatan itu diatur oleh aturan hukum. Ada yang disebut dengan ibadah mahdoh ya salat, ya zakat, ya puasa, ya haji, itu kan ibadat mahdoh. Itu perbuatan itu Allah ciptakan untuk ibadah manusia kepada kita, kepada beliau, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menciptakan sholat bukan untuk kita bereksersis, bukan kita untuk berolahraga, bukan, tapi untuk bukti pengabdian kita, bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan perbuatan zakat juga demikian. Allah menciptakan perbuatan puasa juga, semuanya adalah untuk
untuk pengabdian kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Itu disebut diatur dalam syariah. Itu maka ada rukun salat, ada syarat salat, ada mubtilatus salat, arkanus salat, syurutus salat, mubtilatus salat, semuanya ada di situ. Itu kan aturan-aturan hukumnya. Jadi wujubuz zakah, kemudian arkanuz zakah mungkin ada, kemudian juga ada sunanuz zakah mungkin juga ada, sedekah dan sebagainya, itu kan diatur dalam aturan-aturan syariah. Jadi syariah itu adalah sebuah jalan untuk sampai kepada ridha Allah, maka perbuatan kita dikerjakan dengan sesuai dengan aturan yang Allah berikan kepada kita melalui syariah-syariahnya. Yang sering lepas itu adalah perbuatan di luar mahdah. Ibadah-ibadah yang ghair mahdah, itu adalah seseorang dia berbisnis, seseorang dia jadi birokrat, seseorang dia jadi dosen, seseorang dia menjadi PNS, seseorang menjadi apapun. Ini kan dianggap sebagai sebuah perbuatan sosial dan perbuatan profesi. Padahal dalam konteks kesariahan, bahwa perbuatan itu juga adalah ibadah. Ibadah kepada Allah cuma ibadah yang ghair mahdah. Ibadah yang memang perbuatan itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi profesi. Dagang itu Allah ciptakan perbuatan dagang bagi manusia itu yaitu transaksi barang dan jasa kepada orang lain antara orang. Itu kemudian perbuatan itu untuk supaya orang mendapatkan margin gitu. Jadi bukan untuk volunteer, bukan untuk sebuah ritualitas, tapi untuk supaya orang mendapatkan margin, untuk mendapatkan keuntungan situ. Tapi di tengah-tengah itu kalau kita niatkan karena mencari ridha Allah, kita dapatkan juga perbuatan ibadah. Itu sebenarnya ibadah ghair mahdah. Sebagai PNS, sebagai pegawai swasta, sebagai buruh, sebagai guru, sebagai pegawai anggota DPR, sebagai pengusaha, pebisnis, pedagang, kalau kita kerjakan betul-betul memang untuk mendapat kehidupan kita, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan margin atau profit gitu. Tapi pada saat yang sama kalau kita mencari ridha Allah itu juga merupakan perbuatan ibadah. Itulah yang atur syariah semuanya. Tapi kemudian ini kalau syariah itu semuanya bergerak di sekitar kehidupan kita gitu. Sekitar kehidupan kita itu ada syariah semua ada aturan syariah, benar semuanya sampai kepada Allah. Jadi kalau kita perbuatan kita benar semuanya sampai kepada Allah, dan itu akan menjadi pahala bagi kita di hadapan Allah sehingga kita mendapatkan surganya Allah. Tetapi kemudian ada orang yang ingin meningkatkan kualitas keberagamaannya, tidak semata-mata hanya melaksanakan syariat, tapi kemudian ingin lebih dekat kepada Allah. Jadi Allah itu ada dan selalu ada dalam hatinya, selalu ada dalam jantungnya, selalu ada dalam hatinya. Sehingga kemudian dimanapun kita dan sedang apapun kita, memang kita bersama dengan Allah. Allah bersama dengan kita. Dan kemudian, kok nggak rasanya Tuhan tuh nggak ada juga, selalu tidak merasa ada dalam jiwa kita. Maka kemudian diperbanyaklah kata Rasulullah, perbanyaklah baca salawat. Salawat supaya apa? Supaya kita berada dalam hatinya Rasulullah gitu kan. Dan Rasulullah itu adalah kekasih Allah, dan Allah pasti akan menengok Rasulullah jadi ketika nanti Allah menengok Rasulullah dan dalam hati Rasul itu ada kita, itu maka kita akan ketengok oleh Allah. Itulah hakikat. Jadi supaya dia lebih dekat dengan Allah, supaya Allah selalu berada di samping dia, Allah itu selalu ada selalu menjadi kekuatan dia, sehingga hidupnya terus merasa nyaman, hidupnya terus merasa tenang, kemudian merasa bahagia, terus mendapatkan kenyamanan hidupnya. Itu bagi caranya adalah Allah selalu dibawa ke dalam dirinya. Tapi ketika nggak sampai juga, maka perbanyak kata Rasulullah, perbanyak pada salawat. Dan Rasulullah itu adalah kekasih Allah, pasti suatu ketika pasti ditengok oleh Allah
Kenapa? Karena dia Rasulullah itulah kekasihnya. Ketika ditengok oleh Allah dan situ ada kita di hati Rasulullah, maka kemudian kita akan tertengok oleh Allah. Itulah hakikat. Hakikatnya bahwa kita ini akan berada dengan yang sangat mutlak, maha hidup yaitu Allah, maha kaya yaitu Allah, maha kasih itu Allah, semuanya maha. Ketika kita bersama dengan yang punya kemahaan itu, gitu, maka hidup kita akan semakin tenang dan akan semakin nyaman. Maka sebenarnya taraqiyatun nafas itu, peningkatan jiwa seseorang itu ujungnya bukan dengan filsafat. Jadi agama itu dari akidah syariah bukan kepada filsafat, tapi kepada hakikat, spiritualitas. Ya. Karena orang kalau semakin ke filsafat, dia akan semakin menjauh dari agama. Maka kemudian para filosof baik itu sufi maupun para filosof sendiri itu ujungnya kepada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik melalui akalnya maupun melalui jantungnya. Itulah hakikat. Jadi peningkatan kualitas diri itu bukan dengan cara berpikir dan logik dan sebagainya, tapi adalah bagaimana peningkatan spiritualitas mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya. Terus saudara ya. Oke. Yang keempat, sumber ajaran Islam. Sebelum saya sampaikan tentang sumber ajaran Islam, mungkin ada pertanyaan dari PowerPoint saya yang pertama ini, kemudian PPT saya yang kedua. Silakan kalau ada mau bertanya kepada saya. Halo? Bisa dipahami nggak penjelasan saya? 2 page ada PPT saya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kan kalian baru materi aliyah. Ya, silakan. Jadi ini sistem kayak penilaiannya mengikuti matkul-matkul yang lain, Pak, seperti kayak kita tatap muka berapa persen gitu, Pak. Sama nanti itu ada. Nanti Bu In akan menjelaskan. Oke, Pak. Maaf, Pak. Ini baru saya menjelaskan tentang Islam itu kayak apa gitu. Habis ini Bu In akan menjelaskan silabusnya. Oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Irfan Maulana. Ya. Mengenai akidah, saya kan pernah belajar akidahnya kitab karangan Dr. Soleh Fauzan bin Fauzan, Pak. Apa katanya? Tauhid, Pak, yang di mana tauhid itu dibagi dengan 3 itu yang kita kenal oleh manhaj salafiyah gitulah. Di dalam situ kan ada berbagai pendapat. Ada salah satunya adalah pendapat tasyabbih yang menyerupakan Allah kepada makhluknya. Seperti mana ayat yang dalam Al-Quran yadullah fawqa aydihim. Mereka mengatakan di dalam Al-Quran itu yadun, di situ yadun hakiki. Bagaimana cara kita untuk menghadapi pendapat orang seperti itu, Pak? Apakah kita mengiyakan atau seperti apa gitu? Ya. Mohon jawabannya. Terima kasih, Pak. Saya ingin masuk dulu dengan salah satu aliran dalam akidah dalam akidah itu, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada Allah itu punya sifat ya. Salah satu sifatnya itu adalah mukhalafatul lil hawadis. Berbeda dia dengan yang baru. Yang baru itu siapa? Manusia gitu. Kenapa manusia itu dikatakan baru? Padahal Adam sudah ribuan tahun sebelum kita, gitu kan? Sudah sangat lama. Gitu. Bahkan ada makhluk yang sudah jutaan tahun hidupnya sebelum kita, gitu kan? Tapi yang namanya konsep waktu bagi Tuhan, karena Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi
wal awwalu wal akhiru la awwala lahu wa la akhira lahu. Jadi dia yang paling pertama tapi tidak ada awalnya gitu. Dia yang paling berakhir tapi nggak ada ujungnya gitu. Itulah Allah. Maka setiap ada orang yang ada mulainya itu disebut dengan baru. Ketika Allah sendirian, dia bukan materi, maka tidak akan ada tempat, tidak akan ada ruang, dan tidak akan ada waktu. Gitu. Tapi ada Allah, tapi nggak ada waktu, nggak bisa dihitung waktu. Kenapa? Karena dia bukan materi. Munculnya perhitungan waktu itu ketika ada materi, karena ada materi maka perlu ada ruang untuk tempat materi itu. Nah, ketika ada ruang maka disitulah mulai ada siklus kehidupan. Itulah waktu. Maka ruang dan waktu itu adalah indikator atau ciri-ciri kemakhlukan setiap makhluk, setiap eksistensi termasuk kita. Nah, itu kita termasuk makhluk-makhluk yang memang yang baru ini gitu kan, yang baru. Nah, kemudian karena Allah itu huwal awwalul akhiru la awwala lahu wa la akhira lahu, dia yang paling awal tapi tidak ada mulainya, dia tidak ada ujungnya, maka dia beda dengan kita gitu. Kalau Allah memperkenalkan dirinya bahwa yadullahi fawqa aydihim wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, lebar kursinya. Kalau saya duduk sekarang di kursi, saudara sekarang duduk di kursi. Kursi Allah itu apa? Selebar langit dan bumi, gitu kan? Allah menjelaskan bahwa dia duduk di kursi, gitu. Apakah dia memang duduk di kursi seperti kita duduk di kursi? Kalau kita yakin kepada sifat mukhalafatul hawadis, maka na'am, huwa yajlisu ala kursi. Walakin kaifa kanat kursihu laisa bimukayyaf. Laisa bimukayab. Jadi nggak bisa dikaifa gitu. Jadi bila kaifa yadullahi fawqa aydihim. Naam, indahu yadun wa yadullahi fawqa aydina gitu kan. Di atas seperti tangan kita gini-gini. Tangan Allah mungkin lebih besar daripada gini. Tapi seperti apa? La yukayab. Bila kaifa. Kenapa? Karena dia mukhalafatul lil hawadis. Beda dengan makhluk. Ya kalau kita makhluk, ini yadun itu seperti ini gitu loh. Jadi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Abu Hasan Al-Asy'ari, na'am indahu yadun. Walakin bila kaifa la yukayab kaifa kanat yadu. Itu kira-kira kalimatnya begitu. Walakin la yukayab kaifa kanat yadu. Nahnu la nadri gitu. Li'annahu huwa mukhalafatul lil hawadis. Dia berbeda dengan makhluk-makhluknya gitu. Itu kira-kira penjelasannya. Jadi bagi orang-orang yang antropomorfis itu adalah mengidentifikasikan Tuhan seperti manusia, maka kemudian ya Tuhan itu ya seperti kita, jalan, ada tangannya, ada kakinya, ada mukanya, itu ada matanya, ada telinganya. Wawas samil alim, dia maha mendengar, kan itu kan? Samil basir, dia mendengar dan juga melihat. Jadi maka kemudian oh ya dia juga punya mata, dia juga punya telinga, gitu kan? Akhirnya kemudian mengidentifikasikan Tuhan yang seperti kita manusia. Maka muncullah pada zaman jahiliyah muncul Tuhan Manata, Tuhan Lata, yang mengidentifikasikan Tuhan seperti itu, maka muncullah patung-patung yang seperti manusia itu. Itulah eksesnya, gitu kan? Itulah eksesnya. Jadi kalangan antropomorfis, namanya antropomorfism. Jadi mengidentifikasikan Tuhan seperti manusia gitu. Bagi mereka ya Tuhan seperti kita gitu kan. Tapi itu bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak dipakai. Kenapa? Karena Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia mukhalafatul lil hawadits, bahwa dia adalah berbeda dengan yang lain. Jadi ya Allah tuh lahu yadun wa lahu ainun wa lahu sami wa lahu ainun wa lahu basarun gitu kan. Walakin kaifa kanat basaru walakin kaifa kanat ayunuhu la yukayab bila kaifa la yukayab. Jangan dibagi bagaimana gitu. Itu karena Allah beda dengan makhluknya. Itu kira-kira ya, Saudara. Jelas Irfan ya? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi pertanyaan?
Hadir, Pak. Ya, Sofi Rohman. silakan. Sofi Rahman ya. Silakan Sofi Rahman. Berarti ini apa namanya, akidah sama syariah itu dijadikan dasar awal ya Pak ya, sebelum orang meningkat ke hakikat atau disebut marifat ilmu-ilmunya. Karena banyak sekali Pak yang merasa mereka mempunyai ilmu-ilmu marifat atau tarikat tapi meninggalkannya syariat Pak. Iya. Makanya untuk yang konteks seperti itu lebih baik kita tidak berkomentar, tidak kita ikutin kalau memang kita nggak paham cara-caranya, itu kan? Tidak paham cara-caranya karena begini, saudara ya, karena begini. Ini syariah nih, syariah itu dari, kalau ini antara jarak saya, di sana ada Tuhan, gitu kan? Di sana ada Tuhan, di atas saya ada Tuhan saya ingin dekat dengan Tuhan, maka saya naik sedikit-sedikit. Naik dikit-dikit. Salat, biasanya saya 5 waktu, tambah tahajud, tambah witir, sehingga kemudian witir saya tiap malam 11 rakaat. Terus rawatib saya biasanya yang hanya yang kemudian muakkadah, ini hayatnya dipenuhi. Jadi witirnya rawatibnya qabla zuhur 4, ba'da zuhur 4, sebelum asar 4, terus sehingga salatnya tidak hanya 4-4-3-2 gitu, tapi mungkin 12, 8, kemudian tambah lagi 5 terus sampai kemudian menjadi beberapa rakaat setiap hari, tambah. Puasa biasanya hanya 30 hari selama setahun, itu bulan Ramadan aja, atau 29 hari. Ini tambah lagi puasa sunnah. Puasa sunnahnya Senin Kamis tambah 24 minggu kali 2 berarti tambah 108 hari. Terus tambah lagi dengan puasa Asyura, tambah lagi dengan puasa, banyak lagi puasanya. Sehingga kemudian makin banyak amalnya, makin naik. Dosa nggak ada, sedekahnya banyak, makin dekat. Dekatlah dia dengan Tuhan. Oke. Ketika dia sudah dekat dengan Tuhan, ini saya sudah sampai, maka saya nggak perlu lagi syariah gitu loh. Maka saya nggak perlu lagi sholat karena sudah sampai dengan Tuhan. Itu orang cara berpikir seperti itu. Maka pasti masuk ke saudara Sofi Rahman, masuk ke saya, nggak masuk akal. Tapi kata orang sufinya, saya udah sampai dengan Tuhan nih, jadi saya nggak perlu sholat lagi gitu. Nah itu kan, logik kan? Logik gitu. Makanya kemudian yang gitu-gitu itu bukan makom kita untuk ngikutin dia, gitu. Karena kita masih orang syariah gitu kan. Nyalahkan dia juga salah ya, karena persepsi kita orang syariah gitu kan. Tapi kita ikut juga, kita nggak bisa karena nggak masuk akal. Kenapa dia kok nggak sholat gitu kan? Saya 20 sholat. Kata dia, saya udah hakikat ya, sudah dengan Tuhan, saya nggak perlu lagi syariah gitu. Kan. Kalau begitu. Tapi ini pengalaman akademik saya, karena saya baca bukunya Al-Ghazali, buku Ihya, buku yang jilid keempat itu. Mungkin ketika marifat itu dalam waktu dunia hanya 15 menit. Tapi waktu saya dengan Tuhan itu bisa ratusan tahun itu, 15 menit itu. Kata Al-Ghazali, jadi pengalaman Al-Ghazali bersama Tuhan ketika marifat itu, yang kalau temannya sesama jamaah di Masjid Damaskus itu menyaksikan dia marifatnya mungkin sekitar 15 menit atau setengah jam saja. Tapi perasaan Al-Ghazali itu bisa puluhan tahun bersama Tuhan. Begitu nikmatnya dan begitu mendapatkan apa yang anugerah yang dia dapatkan dengan itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan ilmu. Jadi Al-Ghazali marifatnya menemukan teori-teori ilmu pengetahuan. Maka kalau orang belajar ilmu mungkin 1,5 jam itu dapat satu pokok bahasan, kalau dia bisa mendapatkan sekian buku, sekian jilid teori yang bisa dia dapatkan dari Tuhan. Karena ada di samping Tuhan. Itu menurut Al-Ghazali. Makanya yang gitu-gitu baca dulu, pahami dulu, walaupun mungkin susah untuk masuk kepada otak kita, karena otak kita kan otak syariah, jadi agak susah untuk bisa menerima. Tapi logikanya itu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, terima kasih. Jelas ya. Jelas itu.
Itulah cara beragama ya, cara beragama begitu. Oke, ada lagi pertanyaan. Saya senang mendapatkan itu. Saya sudah nangkap apa yang saya akan sampaikan. Ini kan baru pengantar ya, pengantar dari saya. Nanti Bu In akan menjelaskan silabusnya. Ada 28 tetap pembahasan ini ya. Ya, 28 sama pengantar, UTS, dan UAS, Prof. Jadi 25 nih, 25 pokok bahasan ya. Banyak itu saudara, pokoknya betul kata Bu In. Mata kuliah yang paling banyak pokok bahasanya inilah, karena 4 SKS jadi 1 kali gitu. Biasanya 2 semester, ini kan 1 semester. Oke, saya kira itu. Saya tadi ingin menyampaikan sumber-sumber hukum, sumber-sumber, tapi nanti juga saudara akan dapatkan sih. Tapi saya agak kelelahan ini. Ini baru mulai ngajar yang hari ini. Masih lelah ini, baru kuat tenaga. Kemarin saya habis istirahat di rumah sakit agak 2-3 hari ya. Iya, Prof. Dengar-dengar dari Pak Kaprodi sakit di rumah sakit ya, Prof. Sakit ya, apa, Prof? Istirahat aja lah sebentar 3 hari. Habis dari kegiatan di Tasik terus saya sakit terus istirahat aja di situ. Kehabisan tenaga. Jadi mudah-mudahan sehat selalu, Prof. Ya, amin. Jadi hari ini saya mengantarkan aja kepada saudara tentang Islam dan nanti ada 25 pokok bahasan yang akan kita diskusikan nanti. Jadi nanti belajarnya ada kadang-kadang kami nyuruh saudara bikin makalah, kadang-kadang nyuruh book report, ada macam-macam ya Bu In ya. Iya, Prof. Ada book report juga kan? Ada book report, ada small papers gitu kan. Belajarlah nanti bikin makalah 2 halaman, 3 halaman, itu kan. Nanti baca buku saya, kamu kemudian bikin resume 3 halaman atau 2 halaman, itu kan. Nanti kita presentasi sehingga kemudian lama-lama terbiasa dengan belajar ya, belajar mandiri sehingga kemudian ya bisa menambah ilmu lah selama saudara kuliah di jurusan PAI ini. Itu dari saya. Ada yang bertanya di chat ini, Prof, dari Ahyar. Apa katanya? Sebagai rasionalisasi tentang 7 lapis bumi yang diciptakan oleh Allah berdasarkan Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Rasionalisasi 7 lapis bumi ya, 7 lapis bumi diciptakan oleh Allah berdasarkan Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Samawat wal ardh kan? Ini kalau Pak Baikuni, Profesor Baikuni, seorang fisikawan Muslim, dia hanya mengatakan bahwa ada beberapa makhluk angkasa, bukan makhluk, jadi ada beberapa gugusan tata surya, itu kan atas surya, lalu kemudian Allah mengatakan ada sab'un samawat, ada 7 lapis langit itu. Nah, tetapi kata 7 itu not 7 gitu. Jadi 7 itu bukan berarti 7, bukan berarti 7 gitu. Nah, seringkali pada zaman ayat Al-Quran turun, kata 7 itu adalah kata maksimal untuk mengatakan yang paling banyak. Katakan paling banyak. Jadi ketika dikatakan samawat sama 7 lapis langit itu bukan berarti langit 1, langit 2, langit 3, langit 1 seperti yang tadi diceritakan dalam kisahnya Mi'rajnya Rasulullah ya. Tapi kalau kata Baikuni, betapa Baikuni almarhum itu dosen saya. Jadi kata 7 itu ketika ayat ini ayat ini turun adalah merupakan bilangan tertinggi yang biasa orang digunakan untuk mengatakan yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Maka dengan demikian tidak berarti bahwa sabun itu adalah 7. Jadi not 7 heaven. Jadi bukan 7 lapis langit itu. Kenapa? Karena kalau ngitung galaksi ribuan. Tidak hanya 1. Kita berada di galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi itu gugusan surya yang sangat besar ya, galaksi sangat besar. Di situ ada massa hidrogennya yang memadat sehingga kemudian
berinteraksi satu sama lain, memancarkan panas sehingga memancarkan sinar yang begitu ultraviolet yang begitu panas kepada ke bumi, tapi terhalang oleh lapisan ozon sehingga sampai di bumi menjadi tinggal 20-30 derajat dan seterusnya kan. Nanti kalau ozonnya semakin jarang maka akan semakin panas bumi ini gitu kan. Nah, itu galaksi Bima Sakti yang paling dekat ke bumi gitu. Kita nggak tahu galaksi-galaksi lain, dan itu gugusan itu sangat banyak. Itu yang terjadi bintang-bintang kan banyak. Tidak hanya 7 gitu. Nah, bintang-bintang itu kan mungkin jutaan kilometer dari bumi, tapi kelihatan seperti itu. Ada cahayanya. Cahaya itu adalah tadi itu pemadatan dari hidrogen di situ, lalu kemudian berinteraksi melahirkan refleksi cahaya yang begitu tajam. Nah, cahaya yang paling banyak kemudian menyinari bumi itu ya cahaya Bima Sakti itu. Dan Bima Sakti itu teorinya nanti akan habis. Masanya itu akan habis. Ketika masanya habis akan jadi big hole, lubang besar. Ketika lubang besar maka kemudian seluruh tata surya yang ada di sekitar Bima Sakti akan ketarik masuk ke dalam. Lalu karena itu teori Pak Baiko ini itulah terjadi kiamat. ketika masanya itu sudah semakin menipis di Bima Sakti itu. Ya, kira-kira gitu. Jadi sabun itu not the meaning of seven gitu. Tapi adalah the big numbers at the time. Jadi bilangan untuk simbolisasi yang paling banyak itu ya kata 7. Dan itulah yang terjadi zaman itu. Kita nggak tahu karena munculnya sampai angka 9 dan sampai angka 10 itu kan sebenarnya pada zaman Khawarizmi itu. Penemu angka 0 itu kan Khawarizm. Jadi memang pada zaman itu ya baru sampai 7 orang menghitung gitu. Kata Pak Baikuni. Kira itu. Tapi itu masuk akal. Karena kalau kita cari tata surya yang sekitar Bima Sakti 9 sampai ke Pluto itu kan nggak bisa diidentifikasikan itu. Dan kemudian kalau Rasulullah itu Mi'raj itu kemudian Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan bi 'abdihi abdun itu adalah abdun itu jismun wa ruhun kan itu kan, jisim dan ruh itu kan. Nah, kemudian jisim itu nggak mungkin masuk ke Pluto kan? Karena itu suhunya sangat panas dan nggak mungkin suhu kita atau badan kita bisa tahan dengan suhu panas itu. Maka kemudian sekarang dijelaskan ya oleh fisika kuantum bahwa kalau Baikuni menunjukkan bahwa yang pergi itu ruhnya, bukan jasadnya. Jasadnya tidur kata Pak Baikuni. Tapi sekarang dalam fisika kuantum dikatakan bahwa jika dua materi dalam satu fisik itu dibenturkan begitu kuat, maka kemudian fisik itu akan menjadi metafisis. Gitu. Kalau inti sel saya dibenturkan dengan inti sel saya yang lain dalam tubuh saya, maka saya tidak akan kelihatan oleh siapapun. Saya menjadi metafisis. Ketika menjadi metafisis, maka kemudian hitungan pergerakan saya menjadi seperti perhitungan pergerakan cahaya. Maka kalau Rasulullah itu melangkah dari Mekah ke Yerusalem itu hanya satu langkah, itu cukup satu langkah. Kenapa? Karena dia waktu itu membenturkan inti selnya dengan inti selnya, lalu kemudian menjadi metafisis, maka dia bergerakannya bukan pergerakan fisik, tapi pergerakan metafisis, pergerakan malaikat. Maka dia satu langkah sampai di Yerusalem, satu langkah lagi naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, gitu kan? Penjelasan orang-orang fisika kuantum ya. Nah, itulah nanti saudara baca lagi buku dan sehingga kan kemudian akan semakin jelas ya. Karena kata angka 9, angka 10 itu ketemunya oleh Khawarizmi dan itu abad ke-9, abad ke-10 ya. Oke, saya kira itu. Ada satu lagi, Prof. Apa? Oh, masih ada ya? Jan, di chat. Nggak apa-apa, Prof. Pertemuan pertama masih malu-malu. Jadi via chat.
Jika Islam diturunkan dengan tujuan rahmatan lil alamin, lantas kenapa harus ada peperangan? Ini dari Jijan Fair Salim, Prof. Iya, kenapa ada peperangan ya kan itu. Oke, gini. Ini Bu ini orang sejarah, dia paling lebih tahu daripada saya. Kalau saya kan orang sejarah, saya orang PAI betul. Begini, Rasulullah itu ketika di Madinah itu di jeda-jeda antara Quraisy dengan Madinah itu sudah selesai, udah ya dukhulna fi dinillahi afwaja. Lalu kemudian beliau bersurat kepada orang Arab yang ada di utara. Namanya Kerajaan Ghassan. Itu dari Arabia Selatan yang katanya bermigrasi ketika bendungan Ma'rabnya itu jebol. Sehingga kemudian daerah selatan yang kemudian tadinya itu daerah yang Balatu Thayyibatun Radabun Kafur itu menjadi tandus dan menjadi miskin. Orang-orang Arab bermigrasi ke utara. Lalu mereka bikin kerajaan namanya Kerajaan Ghassan. Nah, Rasulullah itu bersurat ke orang Ghassan itu. Mengajak, saya Rasulullah bangsa Arab, saya dapat wahyu dari Allah, menjadi Rasul Allah, mengajak saudara kepada agama Islam gitu. Mengajak saudara kepada agama Islam. Surat itu. Tapi mereka itu diprotektorat oleh orang-orang Bizantium. Bizantium itulah orang-orang Kristen, kerajaan Kristen di Romawi Timur, di Konstantinopel pusatnya. Tapi Bizantium berusaha di Konstantinopel itu, sekarang itu Istanbul. Nah, Ghassan itu di bawah proteksi Istanbul waktu itu. Lalu kemudian utusan Rasulullah itu 3 orang sahabat itu tidak diterima dengan baik oleh orang Ghassan, tapi orang Bizantium membunuh bertiga-tiganya. Jadi 3 sahabat itu dibunuh oleh orang-orang Bizantium, oleh orang-orang Kristen Eropa Timur yang berpusat di Konstantinopel itu. Nah, lalu kemudian tersebarlah berita di Madinah bahwa utusan Rasulullah dibunuh oleh orang-orang Bizantium. Proteslah ibu-ibunya, kan? Ya wajarlah. Rasulullah, saya nggak terima. Suami saya diberikan diutus oleh Rasulullah, kemudian dibunuh, dan Rasul diam saja, gitu. Kami minta ada pembelaan lah pada suami kami, gitu. Akhirnya lalu kemudian Rasulullah mengirimkan pasukan ke mereka. Kami meminut balas terhadap utusan kami yang kalian bunuh. Muncullah perang Tabuk itu. Tapi dalam perang Tabuk itu rupanya pasukan Bizantium sangat kuat sehingga kemudian orang Islam nyaris terkalahkan. Setelah ketika orang Islam sudah mulai kepepet, Khalid bin Walid maju ke depan. Khalid bin Walid itu maju ke depan, pada dia tentara biasa ya, maju ke depan, bikin kabut asap, bukan kabut dari bikin kabut dari debu. Kudanya disuruh cakar-cakar padang pasir itu sehingga menjadi gelap, sehingga orang-orang Bizantium nggak kuat lagi matanya, lalu mereka mundur. Ketika orang Bizantium mundur, mereka orang Islam pulang ke Madinah. Sehingga perang Tabuk itu berakhir tanpa ada kemenangan, tanpa ada kekalahan. Semua pulang. Tapi itulah titik awal di mana terjadi perang antara Islam dengan Kristen. Jadi siapa yang salah? Apakah Islam betul memulai mengangkat pedang? Atau non-Islam yang mulai mengangkat pedang? Kalau kasus ini ya. Perang Khandaq, coba. Kenapa dia Khandaq itu kan bikin parit di sekitar kota Madinah. Kenapa? Karena orang Mekah menyerang gitu. Jadi tidak ada sejarahnya Rasulullah itu menyerang ke Mekah orang Quraisy atau menyerang ke orang-orang Bizantium. Tapi orang Quraisy nyerang ke Madinah, Rasul bertahan. Orang Bizantium nyerang membunuh utusan Rasulullah, kan dia utusnya bukan pada mereka, tapi utus pada orang-orang Ghassan, sama-sama orang Arab, katanya kan itu kan. Tapi kenapa dibunuh gitu? Kami tutut bela gitu kan. Itulah perang Tabuk itu. Jadi kalau melihat pada kasus-kasus pada zaman Nabi munculnya perang-perang, ada perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, kemudian ada perang Tabuk, itu tidak diinisiasi oleh Islam, oleh Rasulullah gitu kan. Tapi Rasulullah dia harus mempertahankan agama yang dia bawa gitu bersama para sahabatnya. Ketika diserang dia melawan.
Itu kira-kira ya. Jadi kembali pada tadi bahwa Islam itulah rahmat, membawa kasih sayang kepada seluruh umat manusia ini di dunia inilah, di dunia ini dengan ajaran-ajarannya gitu kan. Ajaran-ajaran, dan maka kemudian kalau orang Islam itu semuanya ngikutin ajaran yang benar ya, maka kemudian ketika ada saudara yang ada tetangganya yang miskin, kemudian terbantu oleh dia ketika seseorang itu punya harta lebih, karena itu kan kewajiban orang yang punya harta lebih untuk memberikan kasih sayang kepada tetangganya dan sebagainya. Jadi kemudian bahkan Allah mengatakan itu. Bagaimana rahmatullahi lintalahu walaupun tapat tanpa dalakal kenapa tunalik fa'fu anhu wastaghfirullah masyawirun fil amri. Jadi ini ketika Rasul itu diboikot di kota Mekah ya, di kota Mekah, kemudian Rasulullah coba menghindar dengan para sahabatnya masuk ke Taif. Taif itu di pinggir kota Mekah. Kalau sekarang saudara ke Mekah ya sebelah utara lah, utara Ka'bah itu. Tapi itu di daerah agak tinggi, sehingga di situ banyak pertanian. Taif itu. Dia pikir bahwa dengan ke Taif itu kemudian Rasulullah akan disambut baik oleh mereka, tapi ternyata bahwa mereka dikontak oleh Abu Sufyan CS yang melawan Muhammad di kota Mekah itu. Lalu kemudian mereka melakukan perlawanan terlebih dahulu, dilempari batu. Jadi Rasulullah dilempari batu sampai Rasul pun kakinya berdarah, kena lemparan batu. Kena lemparan batu. Jadi ya Rasulullah ya sebagai manusia ya terkena lemparan batu ya berdarah gitu. Jadi jangan karena dia Rasul lalu kemudian dia kebal dengan itu, nggak ada. Ya sebagai manusia biasa gitu kan. Tapi kemudian Rasul hanya mengatakan, ya Allah ampunilah saya yang belum bisa menjelaskan agamamu kepada mereka. Yang mereka masih membenci saya kepada Allah ya, kepada Allah. Tapi kemudian Allah memberikan jawaban, udah kamu harus bersikap lembut kepada mereka. Kalau kamu kemudian bersikap tidak lembut kepada mereka, kalau pasti mereka akan lari dari kamu. Maka sekarang maafkanlah mereka. Sampai di situ kita sebagai manusia masih bisa menerima lah. Artinya memaafkan orang yang menganiaya kita itu masih bisa. Walaupun memang tidak semua orang bisa. Tapi logika manusia as human being we can do it. Jadi kita masih bisa memaafkan orang yang menganiaya kita. Jadi kalau kita memaafkan, berbuat baik pada orang baik itu biasa. Tapi kalau berbuat baik pada orang jahat itu yang luar biasa. Itu yang kedua tadi. Jadi memaafkan kesalahan mereka. Tapi yang paling berat itu adalah minta ampun. Fa'fu anhum wastaghfir lahum gitu loh. Minta ampun kepada Allah atas kesalahan mereka kepada kita. Itu yang nggak ada. Itu hanya ada pada Rasul gitu. Jadi Rasul itu diajari oleh Allah supaya meminta maaf kepada Allah atas kesalahan mereka kepada kita. Istighfir lahum itu. Maka ya betul bahwa agama yang dibawa Muhammad itu agama rahmatan lil alamin yang memang dia penuh kasih sayang. Cuma karena diawali oleh orang-orang kemudian menyerang mereka, Muhammad harus bertahan, ya dia bertahan. Perang Badar, perang Uhud, walaupun ujungnya kalah ya, tapi dia bertahan. Perang Khandaq ujungnya mereka menang. Ada perang Tabuk yang ke utara juga, tapi kemudian tidak ada ujung. Tapi bahwa itu semuanya terjadi ya karena mereka menyerang kepada Muhammad dan para sahabatnya di kota Madinah setelah Madinah itu dihijrahi oleh Rasulullah dan kemudian Madinah menjadi sebuah negara kecil yang stabil. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Madinah jadi sebuah negara kecil yang stabil. Dan isinya siapa? Isinya Yahudi dan Arab. Arabnya sedikit. Tapi yang paling banyak Yahudi
Mediterania yang waktu itu pada zaman-zaman Abdul Manaf itu mereka ingin menguasai Ka'bah karena ada sumber air di situ, tapi kemudian mereka kalah oleh orang-orang Mekah, lalu kemudian mereka ditawan, istilahnya ditawan, suruh taruh di Yasrib itu, yang kemudian karena orang-orang Yahudi itu punya peradaban, Yasrib menjadi sebuah kota berperadaban gitu. Jadi kota bisnis, walaupun awalnya bukan apa-apa, daerah yang terpencil lah kira-kira gitu. Kalau kita sekarang mungkin kayak Nusa Kambangan. Jadi gitu saudara. Jadi Islam itu tetap rahmatan lil alamin, tapi adanya perang itu bukan karena inisiatif Islam dan bukan karena Islam menyuruh itu gitu. Karena memang Allah kalau menyuruh waqatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu gitu. Ya berperanglah kepada orang-orang yang memerangi kamu gitu loh. Itu perintah Allah gitu. Orang memerangi kita ya kita lawan, kita perangi gitu kan. Tapi jangan berlebih-lebihan kata Allah. Itulah rahmatan lil alaminnya ya. Oke. Ada satu lagi tuh Prof dari Anissa. Anissa mau ngomong langsung? Ke toilet. Enggak, ini Anissa Mahendra udah kirim di chat. Mana apakah ajaran tasawuf atau sufi sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad katanya? Oh ya, apa izin tanya, apakah ajaran tasawuf atau sufi sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Sangat sesuai, karena Rasulullah kan juga sufistik ya, sufism ya. Jadi Rasulullah itu sangat sufistik gitu. Artinya gini, bahwa dia katakan bahwa dia beristighfar setiap hari ribuan kali. Ketika istighfar ribuan kali ya berarti memang itu kan tradisi sufistik, itu kan tradisinya itu aja, istighfar, sholawat, kemudian baca tahlil, ismu zat, nafyul isbat, dan ismu zat, itu aja. Orang sufi itu kan begitu. Menyebut nama Allah itu nama ismu zat. Kemudian kan nafyul isbat, la ilaha illallah terus, tapi sampai ribuan kali gitu kan. Nah, ketika Allah dipanggil sampai ribuan kali, apakah Allah akan diam saja? Pasti dia mendengar panggilan kita kan? Pasti dia menghampiri kita, pasti dia akan masuk di hati kita atau akan masuk di jantung kita gitu kan. Itulah sufistik, itulah sufism. Nah, Rasulullah itu sampaikan ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallah, itu kan, bahwa Rasulullah itu pernah mengharamkan minum madu kepada para istri-istrinya, nggak boleh minum. Tapi berarti Allah menegur, lima tuharrimu ma halallah. Kenapa kamu haramkan yang pada Allah sudah menghalalkan itu? Artinya ditegur. Nah, kalau saya sekarang ngajar saudara, kamu salah ngomong itu, kata Jibril. Berteriak-teriak Jibril, saya nggak dengar gitu kan. Saya nggak dengar. Kenapa nggak dengar ya? Saya bukan sufi gitu. Kira-kira gitu. Tapi Rasulullah kan mendengar teguran dari malaikat Jibril, teguran dari Allah, itu dia dengar. Dan bagaimana dia bisa mendengar itu ya? Berarti karena dia memang seseorang dengan tradisi sufisme yang sangat kuat. Cuman sufismenya Rasulullah itu melampaui sufismenya para sahabat-sahabat Nabi yang zaman itu sendiri hidup, yaitu para muhajirin yang kemudian hanya ingin zikir saja, mungkin di al-sufah itu di serambi Masjid Nabawi tidurnya. Tidak ngapa-ngapain, hanya sholat, zikir, baca khutbah, kemudian mungkin tadarusan Quran mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi di situ aja disebut dengan al-sufah, karena mereka tidur di atas pelana-pelana kuda. Ahlus Sufah itu yang kemudian sebagai cikal bakalnya katanya orang-orang sufi. Tapi sufismenya mereka kemudian melepaskan diri betul dari dunia. Kalau Rasulullah itu dunia ada, dikatakan saya puasa, tapi saya berbuka gitu.
saya juga mencintai Allah, tapi juga saya mencintai istri saya gitu. Jadi kemudian tidak karena mencintai Allah kemudian meninggalkan istri dan sebagainya, enggak. Jadi Rasulullah itu bisa lebih sufism di tengah-tengah dia sebagai humanism, sebagai human being. Jadi human being-nya terlaksana dan baik, tapi sufismnya tidak terganggu dengan human being. Itulah Rasulullah. Karena kalau tidak sufism, ya dia nggak akan bisa mendapatkan wahyu. Karena dengan cara seperti itu dapatkan wahyu. Oke, saya kira itu ya. Nanti kita teruskan lagi ya diskusinya. Udah cukup waktu tadi sudah 1 jam Bu Win ya. Silakan Bu Win jelaskan tentang silabus. Jadi saya akan meninggalkan kelas ini dulu ya, karena Ya, saya Prof. sudah membahas penelitian Litbang ini di Serpong. Ya. Di Serpong, jadi saya udah bilang saya mau pakai Zoom aja, janganlah Prof, kata mereka pengen ketemu dengan saya, jadi saya harus datang ke situ di Serpong. Karena kalau biasalah kalau mereka hasil penelitian minta mendapat masukan-masukan, kalau Zoom itu kadang-kadang kata nggak paham kata gitu kan. Kira-kira begitu. Saya kira gitu ya. Saudara-saudara, nanti kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Nanti coba lihat dengan Bu Iin. Situ, tapi Bu Iin itu soal penugasannya bisa dimodifikasi lah. Tidak harus sesuai dengan bahasa bikin itu. Pokoknya minggu depan apa dulu, didiskusikan aja dengan mereka gitu. Bagusnya sih memang ada buku report. Nanti kalau untuk hukum Islam tuh dari pakai buku saya bisa dilihat. Mudah-mudahan ada di perpustakaan ada, karena nggak dicetak lagi oleh penerbitnya. Ya. Baik, saya kira gitu dari saya ya. Saya mau terus ke Serpong ini, mau bahas penelitiannya para peneliti Litbang. Iya, Prof. Jaga kesehatan, Prof. Amin, insya Allah. Hati-hati, Prof. Ya, mudah-mudahan sehat terus lah. Ini karena baik, saya kira gitu dulu ya. Nanti kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Ya, Prof. Makasih. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ketemu lagi ya. Prof.